Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ayah bunda sekalian di rumah, semoga ayah bunda semuanya dalam keadaan yang baik, dalam lindungan dan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang diberikan kesabaran, diberikan kemudahan dalam situasi sulit yang dirasakan oleh kita semua hari-hari ini atau sekian bulan ini. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi sekaligus penjelasan terkait dengan perpulangan yang kemarin sudah diumumkan. Harapannya dengan ini nanti kita semuanya, khususnya ayah bunda, mendapatkan penjelasan dan kita hindari kesalahpahaman terkait dengan keputusan tersebut. Yang pertama, ayah bunda sekalian, sebelum kepada keputusan yang kemarin diumumkan, ya, ingin saya sampaikan bahwa yang pertama terkait dengan pilihan opsi antara tinggal di pondok dan pulang, ya. Normalnya bahwasanya, jadi normalnya itu kita mengharapkan ya ada liburan bagi semuanya, bukan hanya bagi santri tapi juga bagi kita yang ada di pondok. Tapi dengan situasi yang sedemikian rupa dan perkembangan terakhir yang sekian bulan yang lalu, kita berharap bahwasanya kondisinya itu mereda, tapi justru semakin ya membahayakan, semakin mengkhawatirkan. Nah, misalnya Kota Malang kembali zona merah, bahkan hitam. Di sebagian daerah pun juga demikian, dan ini dapat dikatakan hampir merata di banyak tempat. Terlepas dari persepsi masing-masing orang menyikapi ini, ada yang sangat ketakutan, ya, ada juga yang kemudian abai. Nah, jadi cuek sama sekali, tidak peduli dengan situasi itu. Nah, sikap kita di pondok, gitu, sebagai lembaga formal, sebagai lembaga yang mengakomodasi atau yang mewadahi semua latar belakang, ya, latar belakang. Maka kami bersikap bahwasanya pertama, musibah ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Kemudian prosedural, cara menghadapi pun juga sudah disampaikan oleh semua ahli, baik itu dari kalangan kesehatan, ya, kemudian akademisi, juga para ulama. Jadi sudah jelas seperti apa sikap yang seharusnya. Ya, artinya bahwa yang kemudian menghasilkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, jadi intinya adalah bahwa secara hukum kita ini oleh agama diberitakan untuk menghindari bahaya. Karena di antara tugas agama itu adalah menjaga jiwa. Itu dasar hukumnya. Jadi kalau misalnya kita ini dengan tidak memikirkan berbagai macam akibat, pokoknya pulang ya pulang, kembali ya kembali, tanpa protokol, itu berarti kita zalim. Mengapa? Apakah tidak cukup berbagai macam informasi dan itu benar? Bahkan mungkin bisa jadi
lebih banyak yang belum kita ketahui daripada yang kita ketahui. Makanya kita perlu mengakses misalnya ke berita-berita atau informasi-informasi dari yang berwenang, misalnya Dinas Kesehatan dan lain-lain. Dalam hal ini khususnya pondok pesantren, kita semua sudah beberapa kali memberikan informasi tentang pesantren-pesantren yang akhirnya menjadi klaster. Dan saya kira pasti ayah bunda sekalian tidak mengharapkan itu, apalagi kita sebagai orang yang ada di dalam pondok. Ya. Nah, itu dari sekian pondok itu yang tersampaikan ke kita, yang tidak tersampaikan banyak. Ya, yang tidak sampai kepada kita beritanya itu banyak. Tetapi tetap saja ini bukan dalam rangka menakut-nakuti, karena untuk apa menakut-nakuti? Yang jelas bahwa kita ini sama-sama berusaha untuk waspada. Nah, yang kita lakukan di pondok pun juga demikian. Jadi ayah bunda sekalian, akhirnya kita ingin mengetahui pendapat, ya, dengan berbagai macam pertimbangan yang kita sampaikan, pendapat dari wali santri tentang perpulangan itu. Maka setelah kita sampaikan berbagai macam pertimbangan dan konsekuensinya, maka sebagian besar, ada sekitar 89% kalau tidak salah, itu yang memilih untuk tinggal di pondok. Yang 11% memilih untuk pulang. Ayah bunda sekalian, pilihan itu atau adanya itu bukan kemudian seolah bahwasanya kita mengajukan dua pilihan, tidak, karena konsekuensinya adalah sama. Konsekuensinya itu sama. Maksudnya gini, kalau misalnya pulang semuanya sama saja, nanti ketika kembali ke pondok harus swab. Mengapa swab? Karena kalau kita menggunakan karantina sebagaimana perpulangan atau kembali ke pondok pada semester ganjil kemarin, itu memerlukan waktu nyaris 3 bulan hanya untuk karantina saja. Pembelajaran 1 bulan sudah UAS. Itu dari si waktu, menguras waktu bagi anak-anak sendiri, ya, dan juga bagi kita yang ada di pondok. Dan itu cukup meletihkan, memakan banyak biaya, memakan banyak tenaga. Nah, makanya kemudian kita mempertimbangkan untuk tidak melakukan karantina seperti itu lagi. Dan yang singkat memang adalah bahwa dengan swab itu bagi pulang. Jadi sekiranya semuanya pulang, maka nanti kembali ke pondok dengan swab. Ya, maka kemudian ketika pilihannya itu banyak yang tidak pulang, ya, itu secara pilihan itu bagi saya, bagi kita di pondok itu mudahkan bagi orang tua, ya, mudahkan bagi orang tua. Jadi ayah bunda sekalian, saya ingin menyampaikan bahwasanya bukan berarti kalau kemudian anak-anak itu tidak pulang itu adalah pilihan pondok atau itu paksaan pondok, sama sekali tidak. Dan kemudian pilihan anak-anak tidak pulang itu kemudian akan meringankan pondok, juga sama sekali tidak. Malah itu menjadikan kita tidak punya kesempatan untuk libur. Sebagian ustazah itu malah tidak pulang sama sekali sejak datang kemarin, dan tidak pulang sama sekali, dan itu harus mengawasi anak-anak. Jadi kan kita pun kan juga seperti ayah bunda semuanya, dan sebagian ustazah pun juga sama, kangen dengan keluarganya juga. Sebagian juga masih lajang, ya, juga ingin ketemu dengan keluarga, kan begitu. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kalau anak-anak itu di pondok lalu kemudian mengenakan pondok, sama sekali. Bukan berarti kemudian kalau gitu pondok keberatan, tidak. Jadi justru ini keputusan semata-mata demi kemaslahatan proses pendidikan. Ya. Demi kemaslahatan proses pendidikan. Ya. Ayah bunda sekalian, kan begini, kalau anak-anak di pondok, kalau anak-anak itu ada di pondok, berarti anak-anak menjadi liburan di pondok. Memang ya ada kurangnya. Apa kurangnya?
kangen tidak terlampiaskan itu aja kan kurangnya. Dan itu kemudian menjadi masalah besar bagi anak-anak dan juga bagi wali santri di rumah. Ya. Dan sebenarnya masing-masing wali santri itu menghadapi kangen satu atau dua anaknya. Ya. Nah, sedangkan kita itu harus mengelola kangen hampir 100 anak itu kalau ada di pondok. Ya. Jadi itu latar belakangnya. Nah, kalau pulang bagaimana? Ya, jadi karena sebagian besar itu milih tidak pulang, berarti misalkan tidak pulang. Tetapi kan kita juga tidak boleh memaksa bagi yang ingin pulang, karena memang pemerintah melarang untuk memaksa bagi mereka yang ingin pulang. Cuma konsekuensinya adalah kalau yang pulang itu swab, nanti kita kembali ke pondok. Satu, ini saya harap difahami. Jadi apa? Kalau pulang pilihannya jika kembali ke pondok pas hari masuk maka harus swab. Ya, swab tes dengan negatif, ya, hasil negatif. Satu. Yang kedua, kalau tidak mau swab, apapun alasannya, karena takut ataupun karena yang lain, maka apa? Berarti menjalani semester genap itu di rumah dengan daring. Ya, jadi sebenarnya ini kita serahkan kepada wali santri, pada ayah bunda sekalian. Ya, cuma kita pondok itu hanya memberikan pertimbangan. Kalau memang ayah bunda mau bahasanya ridho dengan daring itu, dengan proses yang seperti itu pendidikannya, ya silakan. Tetapi harus saya sampaikan dengan jujur, apa adanya, tidak saya tambah-tambahi. Karena ini pun juga informasi dari wali santri juga. Satu, dengan daring itu potensi anak-anak akan terus dengan dekat dengan HP. Kedua, anak-anak itu namanya dekat dengan HP ya tidak bisa untuk tidak membuka berbagai macam medsos ataupun yang lain-lain. Ya, yang ketiga, ada ketidakjujuran. Ya, misalnya di sebagian pelajaran itu anak-anak itu tidak jujur, meskipun saya yakin tidak semua, tapi itu memberikan kesempatan untuk seperti itu. Contoh, setoran hafalan dengan melihat Quran, setoran terjemah juga dengan melihat Quran, ketika pelajaran meninggalkan kelas dan sebagainya. Itu selama proses daring, sebagian santri yang di rumah itu begitu, masih ada yang begitu, meninggalkan kelas dan orang tua tidak tahu. Seperti itu. Nah, apa seperti itu yang diridhoi oleh ayah bunda sekalian? Monggo silakan. Ya, jadi apa situasi seperti itu? Ya, makanya kan kita sampaikan bahwa kalau anak itu milih daring semester genap ini silakan saja. Tetapi saya harap diawasi. Diawasi betul anak-anak itu, bahwasanya mereka itu pertama ketika pelajaran ya tidak dengan yang lain-lain. Ya, selamat dari medsos, dari TikTok, dari YouTube, dari browsing ataupun yang lain-lain. Ya, kalau tidak diawasi dan ayah bunda ridho dengan itu, monggo silakan. Kalau kami jelas kami tidak ridho sebagai gurunya, karena kami juga tahu akibatnya. Ya, jadi itu pertimbangannya ayah bunda sekalian. Ya, jadi kita berusaha sebagaimana kan gitu. Kemarin itu ada ide dari ayah bunda itu, kita tuh ingin ada kajian orang tua agar kita nanti bisa mengkondisikan anak itu seperti di pondok misalnya. Ya silakan dikondisikan di pondok. Kita ajari untuk mereka belajar dengan sportif, dengan jujur. Jadi mereka murni usaha mereka sendiri. Ya, tapi di rumah kita tidak bisa jamin. Belum mengapa? Karena pengalaman saya sendiri ngawasi anak-anak. Ya kan tahu sebagai misalnya pengampu hafalan, mana anak yang baca, mana yang tidak, itu kan hafal. Kan kita sangat hafal dengan kemampuan masing-masing anak-anak itu. Ya. Tetapi apa seperti yang dikehendaki oleh ayah bunda sekalian? Hanya karena apa? Hanya karena sulit untuk menghindari kangen dan sulit untuk meyakinkan atau untuk meredakan tangis anak yang ingin pulang. Ya, kecuali kalau memang ayah bunda ingin
memang kangen sesama anak, ya tidak apa-apa. Pada akhirnya kalau memilih jalan seperti itu. Jadi Bunda sekalian, itu pertimbangan kita. Nah sekarang bagaimana kalau di pondok? Nah di pondok akhirnya ya beban untuk itu ya memang akhirnya kita di pondok yang nanggung. Bukan berarti kita tuh superhero, sok pahlawan, enggak juga, tapi tanggung jawab pendidikan saja. Sekali lagi bukan kemudian mengenakan pondok ya. Jadi kalau kesimpulannya seperti itu atau bayangan seperti itu sama sekali tidak. Justru apa? Kita juga, para ustadz juga manusia. juga ingin rehat, ingin libur dan sebagainya. Tetapi apa enaknya libur, apa enaknya rehat dan sebagainya. Lalu nanti kembali lagi pelajaran itu daring atau apa menghadapi kenyataan anak seperti itu. Gitu. Sekali lagi itu bisa jadi tidak semua. Mungkin ada orang tua yang bisa bersihtekun untuk ngawasi anaknya dengan detil. Ya. Kemudian ayah bunda sekalian, pertimbangan berikutnya, apalagi ini khusus untuk yang kelas-kelas 1, kelas-kelas akhir yang maupun segala macam. Apakah memang sudah lebih enak dengan daring? Ya monggo silakan, tidak apa-apa. Walaupun kalau saya ya pilihannya adalah apapun keadaannya itu sudah menjadi image masyarakat bahwasanya pembelajaran dengan daring itu ya dapat dikatakan tidak ideal. Itu kondisi terpaksa. Nah, jadi kalau kemudian para orang tua lebih memilih kondisi terpaksa itu ya dengan kondisi ini ya monggo silakan, tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi demikian ayah bunda sekalian terkait dengan pilihan tadi itu ya, pilihan apa, pilihan daring atau tidak. Jadi sebenarnya ini yang benar keputusan yang mana? Ini di pondok apa tidak? Ya. Dengan sekian besar yang di pondok itu, ya otomatis ya pilihan di pondok. Tapi sekali lagi kita tidak boleh memang melarang untuk apa, untuk misalnya melarang santri untuk tidak pulang. Itu kita melanggar undang-undang. Ada undang-undangnya, ada Kepmennya ya, Ustaz Joko ya. Ada Kepmennya, ada keputusan menterinya untuk itu, bukan Menteri Pendidikan. Jadi kalau kita langgar itu, maka kita melanggar undang-undang. Maka kita percaya. Jadi bukan karena memberikan kesempatan kepada yang ingin pulang, tidak. Tetapi memang kita tidak boleh mencegah dan tidak boleh melarang jika ada yang ingin memilih di rumah. Nah, kalaupun kemudian Ustaz kita ingin pulang tapi tidak daring, ya monggo silakan, tapi swab, gitu kan? Bahwasanya nanti ketika masuk membawa apa? Membawa hasil tes swab negatif. Nah, saya ambil contoh, ada sebagian santri yang ini pengen pulang, terus kemudian bagaimana? Saya takut Ustaz, akhirnya tidak jadi pulang. Itu ada yang begitu. Ya monggo. Pertimbangannya kita kembali kepada wali santri masing-masing. Cuma pertimbangan kita, Pak Bunda sekalian, misalnya karena ayah bunda kangen kepada anak, lalu anaknya pun juga merengek, kangen juga, apakah harus ya mengambil resiko-resiko yang menurut saya jika dibandingkan dengan menunda kangen itu masih bisa diatasi, asal memang kita semua berkomitmen, ayah bunda berkomitmen ya, kemudian anak-anak itu kita upayakan untuk maaf ayah bunda sekalian, kita tidak cuek loh. Masa gini, kalau misalnya anak wis kadung kangen, kemudian sudah pulang saja, kita tidak begitu. Kita berusaha untuk ngerem, berusaha. Ya, jadi kita tidak mengambil pilihan sebagaimana sebagian pilihan lembaga pendidikan lain yang ya itu soal di pondok-pondok itu kan urusan orang tua sama anak. Taunya pondok beres, bahwasanya nanti anak harus bersedia untuk kalau tidak mau ya sudah pulang saja. Kita tidak begitu. Jadi ketika sekian bulan ini ada anak yang mungkin masih adaptasi, ya kita upayakan untuk betah adaptasi, untuk bisa adaptasi. Terus kemudian misalnya ada orang tua yang wali santri, ayah bunda yang mengharap
agar anaknya di pondok saja liburan. Tapi anaknya mungkin merengek, ya kita bantu untuk mengkondisikan. Kita masih begitu. Kita masih berusaha untuk seperti itu. Mengapa? Ya karena, ya maaf ayah bunda sekalian, saya pun juga punya anak mondok. Dan betapa menjadi pikirannya ketika dalam kondisi seperti ini. Makanya kan misalnya kemudian anak itu kangen atau apa, ya sama perjuangannya. Nah, jadi merasakan bagaimana tidak mudahnya pilihan bagi wali santri, ya maka apa? Maka kita berusaha untuk itu. Ya, sehingga saya harapkan tidak ada kesalahpahaman dalam hal ini. Nah, kemudian ayah bunda berikutnya, dari keputusan itu nanti bagi yang memang tidak pulang, kita akan mengupayakan untuk adanya kontak yang lebih dengan orang tua. Kalau selama ini hanya telepon saja, kita sudah berusaha dengan Google Meet, lihat wajah. Loh kenapa kok enggak pakai video call? Memang kita hindarkan anak-anak tidak memegang HP Android. Gitu? Ini fakta ya bunda. Ini maaf sekali. Ini fakta. Anak-anak pegang Google Meet itu kadang-kadang juga tetap dibuat kontak dengan apa? Dengan temannya atau dengan orang tua di luar keperluan pembelajaran. Itu masih ada. Nah, mungkin ayah bunda belum tahu. Tapi masih ada. Ya. Itu kan berarti sebenarnya kan penyalahgunaan fasilitas. Tapi ya kita maklumi. Hanya saja ya saya harap tidak diulangi gitu. Kita maklumi itu. Nah, itu masih kita bayangkan kalau kemudian pakai HP Android, anak-anak itu di tempatnya masing-masing, mojok masing-masing, kita tidak tahu seperti apa. Ya kan tidak mungkin ditunggu terus. Sampai 100 anak, kemudian sekian jam sekali, siapa yang akan nunggu giliran itu, giliran menggunakan video call itu. Itu kan potensi tidak hanya misalnya ada waktu seperempat jam atau ya seperempat jam misalnya jatah waktu telepon, video call 10 menit dengan orang tua, 5 menit browsing. Itu kan repot kalau seperti itu. Maka kita menghindari video call memang. Nah, untuk ini. Nah, berikutnya kita akan upayakan adanya kunjungan meskipun tidak kontak langsung. Artinya bisa tatap muka, ya, bisa tatap muka. Sekali lagi, saya tidak ingin memberikan yang sifatnya itu overestimate gitu ya. Sehingga nanti ayah bunda berharap besar, tidak. Jadi kita jujur saja. Misalnya nanti ada waktu bisa tatap muka setengah jam, ya, masih ngobrol langsung, tapi dengan ada pembatasan-pembatasan sehingga tidak sampai misalnya ya pelanggaran protokol lah gitu kan. Ya ini kan juga begitu. Kita harus mikir lagi nih ya bunda, mikir lagi bagaimana memfasilitasi anak-anak nanti agar bisa kontak dengan orang tua. Kita sekarang lagi mikir ruangan bagaimana meng-create ruangan untuk bisa dijadikan sebagai sarana bagi orang tua dan anak bisa bertemu dalam arti bisa berkomunikasi langsung, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi begitu situasinya ya bunda. Jadi insya Allah kita merencanakan, ya, mengupayakan adanya kunjungan dari orang tua, ya, dalam batasan tertentu, ya, sehingga harapannya nanti saya katakan itu sedikit mengurangi atau lumayan mengurangi. Katakanlah misalnya 2 minggu sekali ada kontak ada teman langsung, tatap muka langsung, dan itu kan setengah jam atau berapa, itu lebih mengurangi beban. Itu dibandingkan dengan resiko yang lebih besar daripada itu, bahaya yang lebih atau resiko negatif yang lebih besar daripada itu. Ya. Makanya kita mengupayakan usaha-usaha yang demikian itu. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ini yang saya harapkan kita semua saling memahami, ya, saling mendukung. Jadi bukan berarti nanti, loh bagaimana nanti kalau anak saya sedih? Misalnya, lalu anak saya tidak lalu melihat temannya pulang sedih. Ya kita pahamkan. Pertama, kita sendiri sebagai orang tua memang harus punya komitmen sendiri dulu. Ya, punya komitmen sendiri.
Apakah kita milih sedihnya anak itu ya karena temannya pulang, atau kita memang sanggup untuk sedih ketika anak kita di rumah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, monggo. Kecuali bagi yang bisa menjamin, Ustaz itu bisa menjamin, silakan. Kalau yang bisa menjamin, silakan pulang, tidak apa-apa. Nah, tapi bagi ada ayah bunda yang milih tidak pulang, anaknya, jangan kemudian menjadi goyah karena sebagian yang pulang. Tidak begitu. Anak itu harus kita yakinkan, ya, bahwasanya ada di pondok itu adalah demi kebaikan mereka, demi kebaikan pendidikan mereka dan lain-lain. Ya, memang ya begini nih belajar, begini nih mondok. Ya, mesti ada pengorbanannya. Ya. Jadi kalau istilahnya kangen, saya itu sudah 4 anak yang mondok ayah bunda sekalian. Jadi sekarang yang nomor 4 jadi yang lain sudah selesai semua. Nah, tinggal 2. Yang satu belum mondok, masih kecil, yang nomor 4 juga masih dalam proses mondok ini. Ya memang begitu. Ya, sejak tahun 2010, ya berarti kan sudah 10 tahun pengalaman mondokkan anak. Ya sama. Jadi karena saya itu memahami perasaan ayah bunda saya sebagaimana bunda kangen dengan anak saya pun juga sama. Kan saya manusia. Ya, jadi kita juga manusia, juga kangen dengan anak. Hanya saja kita berusaha berpikir bahwasanya kalau misalnya semata-mata kangen itu bukan udzur syar'i, ya ada yang sakit, ada yang itu sudah kita maklumi. Tetapi memang ya kita juga mengharap maklum juga jika kemudian ketika kembali itu tetap ada protokol, ya swab tadi itu. Mengapa? Karena kan pandemi ini kan tidak milih orang, gitu, tidak milih orang. Orang itu keluar itu dengan latar belakang apa kan tidak milih. Sedangkan yang kita pikir adalah bagaimana menghindari resiko. Ya, resiko. Jadi ini cara kita bertawakal ayah bunda sekalian. Jangan dengan berusaha sebaik-baiknya, sebatas yang kita bisa lakukan. Berikutnya diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi kalau ada yang darurat tadi itu ya sudah. Namanya darurat kan tidak bisa disalahkan. Nah, itu kan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga ada yang lain, terus terang juga saya ingin sampaikan, kita tidak misalnya kok kesannya itu misalnya ada yang mau tes di pondok lain, monggo silakan. Jadi saya harap tidak dipersepsi bahwasanya keputusan ini seolah menjadi penghalang. Tidak. Kita selalu mendorong anak-anak itu untuk memilih yang terbaik. Silakan pilih yang terbaik. Jadi sama sekali tidak ada niatan untuk menghalangi anak, untuk mempermudah mereka untuk tes. Tapi ya sama. Misalnya ini ada yang sebagian pulang karena kena sakit. Ya kalau kembali ke pondok bagaimana? Ya kena protokol. Ada yang ibunya sakit. Bagaimana kalau kembali ke pondok? Ya kena protokol. Nah, bagaimana sekarang yang tes? Ya, karena kan penyakit ini kan tidak milih motif orang keluar ya. Jadi kita tuh hanya menjalani protokol ayah bunda sekalian. Nah, insya Allah plong tidak ada ganjalan apapun di kita selain berusaha sebaik mungkin, setulus mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Nah, karena kan kita kan juga sedih, misalnya ada wali santri yang mengeluhkan anaknya, anak saya di rumah tuh gini Ustadz, itu kan ya, kita menjadi sedih juga, ya, prihatin juga gitu ya. Nah, jadi ya bunda sekalian, saya harap itu yang menjadi klarifikasi tabayun kita kepada ibunda sekalian. Nanti kalau ada apa-apa yang terkait dengan terakhir libur tentang libur kan, liburnya itu istilahnya kan disatukan atau ini. Apakah antara yang pulang dan tidak pulang itu liburnya sama? Nanti ketika semester genap hitungannya sama. Dan bagi kita di pondok itu kan bukan menjadi bahan pertimbangan. Ya, maksud saya adalah
eh, yang penting itu liburnya atau anak-anak itu hak pendidikannya kita penuhi. Yang utama kan itu toh. Nah, bagaimana kemudian hak pendidikan anak-anak? Yang jelas libur lebih panjang. Biasanya kita tuh 40 hari. Nah, ini kemungkinan nanti sekitar 2 bulan atau lebih. Kalau dihitung apa? Kalau dihitung dari pertengahan Ramadan sampai nanti masuknya anak-anak, ya, karena perhitungan kita bahwasanya semester ini tidak selesai KBM itu, tidak selesai KBM, sehingga nanti harus kita tambah lagi ketika masuk di semester genap itu, kita selesaikan dulu semester genap, baru nanti kita akan masuk ke tahun ajaran baru. Tapi harapannya jadi anak tidak lagi pulang balik, sehingga sekali kita satukan liburnya, nanti kemudian mereka masuk dengan menjalani sekitar 2-3 minggu semester yang belum selesai, ujian, berikutnya nanti langsung masuk. Setelah ujian selesai, setelah rapotan selesai, langsung masuk kepada tahun ajaran baru. Ini upaya mensiasati untuk meringankan ayah bunda sekalian. Karena kan misalnya pertengahan Ramadan pulang, nanti berikutnya masuk 10 Syawal gitu. Lalu untuk apa melanjutkan semester genapnya, saya tahu nanti pulang lagi, nah, itu kan pulang balik, itu nanti akan memberatkan. Maka sekaligus dibuat libur, ya insya Allah 2 bulan atau lebih gitu ya, 2 bulan atau lebih, sehingga libur cukup panjang ketika itu, lebih daripada biasanya. Yang jelas bahwasanya hak libur anak-anak tidak dikurangi, gitu? Hak libur anak tidak dikurangi. Lalu kemudian dengan yang pulang bagaimana? Ya, yang pulang mengkompensasi liburnya itu tadi dengan apa? Dengan swab tadi. Ya silakan kalau memang mau swab itu, ya tidak apa-apa. Dan swab murah Ustaz, monggo, makanya. Jadi kita bebaskan, monggo yang diinikan itu. Ya, jadi demikian ayah bunda sekalian. Semoga ini tidak menjadi ganjalan, jadi plong di antara kita semuanya, jelas dari kita semuanya, ya. Dan anak-anak yang di pondok pun, ya, insya Allah walaupun namanya rehat, namanya refreshing, namanya apa, ya, tetap menjadi ciri khas pondok. Kita berupaya untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik. Rehat, ya gembira, tapi tetap dengan apa? Dengan menjaga, ya, hal-hal yang positif, dan kita berusaha untuk menjaga, memberikan juga. Ada yang lupa, ayah bunda maaf. Untuk yang misalnya kelas 10 yang sedang ada di masa takmili sekarang, takmili itu adalah matrikulasi. Matrikulasi artinya terutama untuk kelas 10 yang tidak dari PPTI sebelumnya, ini kan kita sedang kondisikan agar nanti memasuki kelas 2 itu dengan kemampuan yang relatif sama dengan teman-teman sebelumnya. Nah ini kalau kemudian ada di antaranya bunda yang lalu tertarik untuk memulangkan anaknya, apalagi sampai daring, sudah, wallahu a'lam, sudah berat ayah bunda sekalian, berat untuk ngejar ketertinggalan pelajaran sepanjang itu. Jadi saya harap betul-betul, jadi saya sampaikan semata-mata memberikan pertimbangan, tidak menghambat, memberikan pertimbangan. Kalau memang ayah bunda itu lebih memberatkan kepada tadi sisi kangen sama anak, ya silakan, itu namanya pilihan, kan tidak bisa dipaksa. Tapi kalau memberikan memberati proses pendidikan anak, ya kita sesuai dengan komitmen kita, untuk apa? Untuk terus berusaha memberikan yang terbaik yang kita mampu kepada anak-anak semuanya. Baik, saya kira demikian ayah bunda sekalian.
Saya mohon maaf. Ini kalau soal jadwal, kalender dan sebagainya, akademisnya silakan dibaca di keputusan itu. Jadi saya tadi menyampaikan yang terkait dengan menjelaskan tentang seperti apa keputusan itu yang sebenarnya dan apa latar belakangnya. Dan semoga ini menjadi pemahaman kita bersama dan kita saling mendukung. Dan semoga ya Bunda sekalian mempertimbangkan dengan baik dan matang demi kebaikan hakiki anak-anak. Nah, demi kebaikan hakiki anak-anak. Nah, untuk apa? Untuk kita semua berharap anak kita mendapatkan yang terbaik, ya, mendapatkan yang ya selamatlah bagi mereka semuanya. Demikian wallahu a'lam. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.